Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ngeplak yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Ngeplak yang kami hormati. Sebagai umat beragama, pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 2 Ngeplak dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara dalam rangka berbagi praktek baik oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Suyatmi SPD. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan berlangsung pada pertemuan siang hari ini dalam acara berbagi praktek baik oleh calon guru penggerak angkatan 11 adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ngeplak. Acara keempat, inti berbagi praktek baik. Diakhiri acara yang kelima, penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah acara berbagi praktek baik oleh calon guru penggerak angkatan 11 pada siang hari ini kita awali dengan acara pembukaan dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, sedangkan yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Suprati SPD, mohon untuk dipimpin, dan Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 24. Dalam kesempatan ini akan diwakili disampaikan oleh Ibu Sri Sulastri SPD. Kepada Ibu Sri Sulastri SPD dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruang guru dalam rangka kegiatan berbagi praktek baik dengan tema pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang selanjutnya saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa membersamai dan mengikuti sampai dengan akhir dari kegiatan hari ini, dengan harapan dari hasil yang akan disampaikan oleh Ibu Suyatmi itu bisa menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita belajar mengajar, dalam kita membersamai anak-anak, dan juga untuk ke depan dari kegiatan Bu Suyatmi ini bisa menginspirasi kita, menginspirasi Bapak Ibu semua untuk bisa ikut dalam kegiatan baik seperti ini, untuk selanjutnya bisa ditularkan lagi kepada yang lain dan bisa diikuti oleh kita semua. Tidak hanya Bu Suyatmi yang akan melakukan kegiatan berbagi praktek baik, kami harapkan kedepannya semua dari Bapak Ibu Guru bisa ikut melakukan kegiatan berbagi praktek baik dengan berbagai tema yang bisa menginspirasi dan bisa menjadikan kita semua itu bisa kedepannya bisa baik dalam kegiatan belajar mengajar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon untuk bisa mengikuti sampai akhir. Agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suyatmi. Banyak kata banyak salahnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Sulastri SPD. Selanjutnya acara yang keempat adalah inti pertemuan siang hari ini, yakni berbagi praktek baik oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 yang akan disampaikan oleh Ibu Suyatmi SPD. Kepada yang terhormat Ibu Suyatmi SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu Guru semuanya atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Kami akan mengadakan dalam acara diseminasi atau berbagi praktek baik dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia,
Selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada tema pembelajaran dengan paradigma baru, kita akan di kurikulum Merdeka sudah seringkali mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, mandiri. Diharapkan dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya yang diwujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di situ ada ada ilusi bahwa guru mengontrol murid itu sebetulnya salah, tidak benar. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Berarti kalau orang dewasa itu sebetulnya tidak boleh memaksakan, apalagi kepada anak kecil. Ada yang mengatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ada yang terakhir yaitu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu memperkuat karakter. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sana ada stimulus respon, antara lain yaitu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrolnya bahwa kenyataannya kebutuhan orang itu pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu pastinya melihat itu tidak sama atau berbeda. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuannya masing-masing. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, Bapak Ibu, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol bahwa kita itu harus bagaimana. Saya dapat mengontrol orang lain, padahal di teori respon kontrol itu bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal di sana ada cara penerapan disiplin. Tujuannya untuk apa? Agar menumbuhkan kesadaran, memberdayakan siswa atau anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sehingga kita sebagai guru atau seorang pendidik dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada apa? Kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan yang dari luar atau ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau di dalam restitusi atau untuk penyelesaian masalah, di sana ada kata nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, tidak membedakan agama, ras, golongan, ataupun latar belakangnya. Sebagai contoh, nilai-nilai kebajikan di dalam organisasi atau instansi adalah 1.
Kalau di instansi sekolah biasanya kita menggunakan nilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian kalau di dalam keterampilan hidup atau life skill, salah satunya yaitu orang atau seseorang yang tidak merendahkan orang lain, bisa berkata jujur, pendengar yang aktif. Jadi misalkan ada temannya yang curhat, walaupun awake dhewe jane mantel, tetapi kok temannya belalai percayanya ke kita, ya disabar-sabarke didengarkan apa yang mereka curhatkan. Untuk contoh yang lain, jujur mawon kalau ini untuk primary years program ini atau ibu itu kalau di dunia kita yang sekolah menengah mungkin agak jarang ya, karena ini biasanya hampir mirip dengan kayak homeschooling yang bertujuan untuk mengembangkan murid untuk berpikiran terbuka, berpengetahuan yang luas, bertanggung jawab dalam masyarakat yang global. Jadi secara keseluruhan. Ini diperuntukkan untuk sinten toh? Untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun untuk membina dan mengembangkan murid muda atau orang muda sebagai peserta yang peduli dan aktif dalam perjalanan pembelajaran seumur hidup. Jadi seandainya misalkan di lingkungan kita mungkin ada usia-usia yang harusnya sekolah, usia 3 sampai 12 tahun belalai, kok belum sekolah atau mungkin ada hal mungkin karena ekonomi atau situasi tertentu di usia 3 sampai 12 tahun belum bersekolah atau tidak mengenyang, belum mengenyang di sekolah dasar, kita akan menaungi atau dalam satu wadah ibu ini bahwa anak-anak kita ini yang belum sekolah ini bisa kita fasilitasi agar apa? Tidak ketinggalan secara pendidikannya walaupun tidak mengikuti pendidikan secara formal. Di sana kita harusnya ada sikap menghormati, menghargai, toleransi, kerjasama, punya rasa empati, mandiri, percaya diri, komitmen, dan tentunya anak-anak tersebut nanti diharapkan aktif atau timbul kreativitas pada dirinya. Kemudian yang lanjut yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu. Usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang baik tentunya. Salah satunya mungkin anak-anak kita di SMP 2 Ngeplak sekolah dari pagi sampai siang, pasti tujuannya biar apa? Biar cerdik pandai, bisa mengatasi hidupnya di masa yang akan datang. Apalagi di era global sekarang ini, paling tidak anak-anak bisa menyikapinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu yang paling pokok sebetulnya ada 5. Bisa bertahan hidup, punya kasih sayang yang diterima, punya penguasaan, punya rasa kebebasan, punya rasa kesenangan. Sebagai contoh, biar kita bisa bertahan hidup itu harus bagaimana toh? Kecuali puasa ya, kalau Senin Kamis mungkin kados Pak Ngadino, Pak Bunda Haja itu sebenarnya sudah menjalankan puasa Senin Kamis. Di sana ada kita makan, punya pakaian yang rapi, wangi, bagus, punya rumah yang mentereng, sehat, dan keamanan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita semua senang kalau di lingkungan sekolah, terutama di SMP 2 Ngeplak, oh ternyata teman aku itu suka loh sama aku semuanya, nggak ada yang ngecim katakanlah. Kemudian penguasaan. Untuk seseorang biasanya, apalagi tetapi memang kembali ke pribadi masing-masing Bapak Ibu, biasanya ada yang, oh aku nggak mau dong sekarang cuma jadi guru biasa, maunya ya mungkin nanti kedepannya jadi kepala sekolah, mungkin jadi pengawas, kemudian berprestasi, sehingga dengan penguasaan itu
akan punya rasa harga diri. Ngapunten nggih Bapak Ibu guru, kalau misalkan orang yang berpunya pangkat dan tidak, pasti untuk maaf ya secara naluri pasti akan lebih dihormati poro-poro yang mempunyai pangkat. Kebebasan di sana dituntut untuk mandiri, bebas dalam arti kita suka mencoba hal yang baru, tidak tergantung pada yang lain. Kesenangan, biasanya kita kalau mau hidup yang katanya awet muda, umur panjang, mungkin Bu Prapti yang suka tertawa, humor, suka bermain, mungkin di saat-saat setelah mengajar kita hari Minggu healing dulu, jalan-jalan. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next saja Mbak. Di sana ada motivasi perilaku dalam manusia ini. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, biasanya hukuman itu bisa bersifat fisik ataupun psikis. Untuk kata konsekuensi, ini biasanya disepakati. Guru memonitor murid, murid tidak nyaman. Kalau ada yang lain istilahnya yang mungkin agak keren, di sana ada kata restitusi, yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ketika ada permasalahan. Proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut tetapi dengan cara yang positif. Sebagai contohnya yaitu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau yang namanya hukuman biasanya itu satu, menyakitkan, tidak nyaman, murid atau peserta didik merasa takut. Kemudian ada kata memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Dengan hukuman tersebut, murid akan menjadi rendah diri. Kalau penghargaan, di sana itu kalau tidak ada penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau timbul sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem remeh, merampas hak menghargai dirinya. Ini lanjut saja Mbak. Yang berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru atau pendidik mempunyai 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1 sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi pemantau, ataupun guru bisa menjadi seorang manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh pada kasus di sini kami contohkan yaitu ada seorang murid yang tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Salah satu pada kalimat yang digunakan guru sebagai penghukum adalah patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Jika restitusinya menjadikan pembuat rasa bersalah atau gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali bapak atau ibu guru mengingatkan kamu, pak guru atau ibu guru kecewa sama kamu. Guru sebagai teman, kalimat yang mungkin bisa digunakan adalah, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu tidak tertib, tetapi jangan diulang. Posisi guru sebagai pemantau, mungkin kalimat yang bisa digunakan,
kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Guru berposisi sebagai manajer. Kalimat yang bisa digunakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu itu? Kemudian di sana ada keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu Guru kok di sini menggunakan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa pemilik peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dalam kegiatan membuat keyakinan kelas, biasanya cara yang digunakan yaitu kita akan berdiskusi tentang peraturan keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu Guru akan merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan dengan murid. Kemudian kalau sudah dipilah, dirumuskan, kita dengan warga kelas atau semua murid yang ada di kelas tersebut akan menempelkan keyakinan kelas pada papan tulis. Contoh keyakinan kelas pada kelas 7C misalkan 1. Disiplin waktu, belajar dengan semangat. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang keempat, saling menghormati sesama, baik warga kelas ataupun sesama teman di sekolah. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Kemudian saling menghargai teman saat berbicara. Yang terakhir, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Dan yang terakhir tentunya pasti kesepakatannya tadi harus dilaksanakan. Bagaimana pembentukan untuk keyakinan kelas? Salah satunya itu satu, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataannya universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja Bapak Ibu, nggak usah terlalu panjang. Kenapa? Biar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu tadi, semua warga kelas atau sekolah tentu saja harus dilibatkan. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Di sini untuk pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan menebus suatu kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Kedua, untuk memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melibatkan ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah dapat menguatkan dan fokus pada diri untuk solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada contoh kasus di sini yaitu ada murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kalau pada hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas, yang tentunya sekarang ini hal ini kita atau Bapak Ibu guru sudah tidak boleh dilakukan. Kemudian guru marah dan murid menjadi
menjadi takut, atau mungkin malah ada yang besok pagi tidak mau ke sekolah. Kalau untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Jadi pada saat pelajaran dia belum mengerjakan, nanti di saat waktu istirahat baru boleh mengerjakan PR-nya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan yang sudah disepakati. Untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga restitusi ini digunakan untuk apa? Menyelesaikan masalah yang ada pada murid, tetapi dengan cara yang positif. Segitiga restitusi. Di sana ada 1, menstabilkan identitas yang dilakukan dengan berpedoman pada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses sebuah pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menggunakan kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ibu guru mencari solusi dari permasalahan tersebut. Segitiga restitusi yang kedua yaitu menggunakan validasi tindakan yang salah dengan menggunakan prinsip 1. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Mungkin kita bisa menggunakan kalimat sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Restitusi yang ketiga yaitu dengan menggunakan menanyakan keyakinan keras berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh dari penerapan segitiga restitusi kemarin sudah kita ambilkan dari anak kita yang penggunaan HP-nya tidak pas dengan yang siswa kita tata terlalu banyak tugas sehingga dia merasa agak pusing. Monggo dibuang ke sana sebentar. Ingin berbicara dengan kamu tentang masalah yang telah kita bahas beberapa kali terkait katanya Tata sampai stres karena tugas sekolah yang kamu alami. Ya, saya merasa stres karena semua tugas dan ujian yang harus saya kerjakan. Ibu sangat paham dengan perasaan kamu. Pasti semua kegiatan yang kamu ikuti tersebut menguras tenaga, fisik, ataupun pikiran. Tapi ibu ingin tahu, apakah yang membuatmu merasa stres? Saya merasa terlalu banyak tugas, banyak lomba yang harus saya ikuti dan ujianku. Orang tua dan guru selalu berharap saya mendapatkan nilai bagus, dan itu membuat saya merasa tertekan.
Ya Allah, ternyata begitu ya. Ibu mengerti perasaan kamu, Tata. Tetapi tekanan akademik atau masalah di tugas yang baik itu, harapan orang tua bisa menjadi beban yang berat. Bagaimana menurut kita harus membantu mengatasi stres ini? Mungkin saya bisa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan sedikit pengurangan jumlah tugas dan ujian. Saya juga perlu belajar cara mengatur waktu dengan lebih baik. Betul, betul, Tata. Memang seperti itu. Ibu pikir usulan yang masuk akal dan bisa diterima. Ibu akan mencoba bekerja dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengurangi jumlah PR, mungkin ya jumlah kamu, biar kamu nggak stres, dan memberikan panduan bagaimana nanti Tata biar bisa membagi waktu agar tidak terlalu pusing. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik dalam mengelola waktu dan berusaha sebaik mungkin. Oke, itu juga baik. Selain itu, Ibu ingatkan, Ibu di sini bisa membantu Tata jika mungkin kamu merasa tertekan, ataupun Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu Tata. Nanti kalau ada masalah, Tata bisa bicara dengan Ibu ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba yang terbaik dan berbicara jika ada masalah. Bagus sekali Mbak Tata. Kedepannya Ibu harapkan kami semua di sini di SMP 2 Ngemplak, bukan hanya Tata saja, mungkin anak-anak yang lain peduli dengan perkembangan kamu, prestasi kamu. Nanti seandainya kedepannya kamu ada masalah, kamu boleh bicara dengan Ibu ataupun yang lain. Karena apa? Untuk perkembangan siswa-siswa sini, terutama kamu, Ibu selaku mapel pendidikan Pancasila, kalau ada masalah nanti kamu bisa jumpa dengan Ibu ya. Itu. Selamat pagi Akbar. Ibu ingin berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang Ibu perhatikan belakangan ini. Ibu dengar dari guru yang lain dan juga orang tua dan teman-teman kamu, katanya Akbar menghabiskan banyak waktu dengan HP di rumah saat istirahat. Padahal kan kamu tahu di SMP 2 Ngemplak peraturannya bahwa HP itu hanya digunakan di saat jam pelajaran. Betulkah hal tersebut? Ya, Ibu maklum. Terus kenapa kok Mas Akbar seneng banget pakai HP? Padahal kan di sekolah kan seharusnya pada saat jam pelajaran saja. HP komunikasi itu kan dari interaksi sosial yang membuat saya merasa lebih nyaman. Oh, oke. Ibu paham perasaan kamu. Kamu seneng ya pakai HP, katanya lebih seneng ya. Padahal itu kan mengganggu di pelajaran. Kamu juga harus menyadari prestasi kamu belakangan ini menurun loh. Nilai-nilai kamu turun banget. Kemarin padahal kamu nilainya bagus. Bagaimana menurutmu, dengan cara apa kita harus mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba lebih fokus selama pelajaran Bu dan memberikan kami saya kepada wali kelas. Apakah itu saja? Ya, Oke, betul, menurut Ibu itu bisa dilakukan. Jika kamu merasa kesulitan mengendalikan penggunaan HP, jangan ragu ya, nanti minta tolong pendapat orang tua ataupun ibu guru selaku di sekolah. Kami, Bapak Ibu guru yang lain, akan mencoba mencari solusinya. terima kasih Bu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk lebih fokus di sekolah. Bagus sekali Mas Akbar. Ingat, pendidikan itu adalah masa depan kamu. Jangan lupa, kalau kamu pinter, pasti kedepannya insya Allah rezeki apapun itu akan bagus. Jadi sekarang istilahnya susah dulu, insya Allah di kemudian hari kamu akan mendapatkan cita-cita yang kamu inginkan. Jika kamu nanti memang merasa ada masalah, kamu boleh diskusi dengan ibu ataupun dengan ibu guru yang lain. Kami semua akan membantu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi
siswa dari kelas 8I. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini, karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru tentang cara mengendalikan penggunaan HP yang bijak. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Menitipkan kepada wali kelas saya. Selamat pagi, nama saya Tata dari pos 8A. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Ibu Suyatni tentang cara mengendalikan tekanan stres karena banyak tugas sekolah. Hal ini memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen untuk mengatur waktu dengan baik dan meminta keringanan aku sangat terlalu banyak tugas. Terima kasih Suyatni. Oke Bapak Ibu, untuk kesimpulan pada penyebaran atau diseminasi positif pada pagi ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru atau pendidik memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada kontrol saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya seorang among atau seorang pendidik memposisikan diri sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, yang merdeka, dan tentunya bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu Guru untuk diseminasi penyebaran dan pengalaman budaya positif. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplausnya sebagai dapat pengetahuan yang terima kasih Ibu Suyatni. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah pertemuan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, sedangkan yang beragama lain menyusul. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya selaku pembawa acara dengan salah kata maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini anak-anak? Semua sehat? Ada yang tidak masuk? Alia, Wildan sakit? Oke, didoakan semoga cepat sembuh. Oke, untuk pertemuan pada siang ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar? Apa? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Seperti peraturan, tetapi biasanya menggunakan kalimat positif. Tidak usah panjang-panjang kalau membuat keyakinan kelas. Kenapa? Biar mudah diingat. Contohnya apa keyakinan kelas itu? Jujur. Siapa lagi yang bisa? Disiplin. Terus? Rajin belajar. Tadi di awalnya tidak boleh menggunakan kata negatif seperti jangan, tidak boleh. Itu tidak, harus diubah ke apa? Pernyataan yang positif. Salah satunya tadi kamu sudah bilang jujur, disiplin. Kemudian yang lain? Rajin belajar. Menjaga kebersihan kan apa buatan?
Di sini di 7C biasanya ada yang suka membuat onar enggak? Membuat keributan? Boten. Tadi sudah ada jujur, disiplin, rajin, tertib enggak untuk menggunakan atribut sekolah? Nanti biasanya ada kas boten? Biasanya gimana kalimatnya yang positif? Membayar kas tepat waktu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, nanti anak-anak membuat kesepakatan, ditulis di kertas ini satu-satu. Nggak usah banyak-banyak, satu siswa satu. Nanti kalau sudah ditulis ditempel di sini. Nanti kita akan cari kalau ada 1-2 siswa yang pernyataannya sama, akan kita cari yang apa? Misalkan 10 siswa kok sama, kita ambil 1. Ngoten nggih? Paham ya? Oke, Ibu akan bagikan kertas yang ini dulu. Silahkan ditulis satu saja, nanti kalau sudah ditempel di depan. Tidak usah ditulis nama, langsung saja pernyataannya apa. Satu saja ya, satu orang saja. Kok kertasnya beda ya? Oh, Ibu punyanya beda ya. Biar favorit. Ya, sebentar. Oke. Oh, Mbak, tolong dibagikan, Mbak. Yang sebelah sini tolong dibagikan, Mas. Oke. Ambil satu, yang lain ke belakang berarti. Waktu di sekolah dasar sudah pernah buat ya kesepakatan kelas ya? Sudah? Ada yang belum? Oke. Tidak pakai lama, 5 menit saja. Mikirnya rasa suwe-suwe? Sudah? Kembali kalau sudah? Sudah. Nah. 1 orang 1 saja. Kesepakatan kelas. Berarti kesepakatannya nanti digunakan pada semester sampai yang akan datang loh ya. 1 semester dipakai, ditaati. Ya silakan ditempel. Oke. Tidak usah berebut ke depannya. Boleh membaca pendapat teman yang lain, boleh. Kenapa? Ada yang sama temannya? Sudah ditempel semua? Oh belum, ada yang belum. Ayo gantian Mas, ada temannya yang belum menempel. Gantian. Sudah semua ini ditempelkan di sini? Oke. Coba kita cek bersama ada tidak yang mirip sama temennya atau hampir sama.
Membayar kas tepat waktu, disiplin, menjaga kerapian. Oke, menjaga kerapian. Berangkat tepat waktu itu berarti disiplin. Jujur, menjaga fasilitas kelas. Bersikap sopan santun, berarti berbicara yang sopan, sama ya? Diambil saja. Berbicara sopan, bersikap baik kepada teman. Berbicara sopan. Apa ini? Oke. Menjaga ketertiban kelas, disiplin. Mendengarkan guru. Oke, sebentar. Maaf. Membayar kas tepat waktu, jujur, saling menghargai, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu sama menjaga ketertiban. Oke. Bersikap baik kepada teman. Disiplin. Jujur. Saling menghargai. Oke. Sama berbicara yang sopan. Oke. Membayar kas tepat waktu. Disiplin sudah. Jujur. Datang tepat waktu itu sama dengan disiplin ya? Mas Yakah meniki menjaga kebersihan kelas. Oke, ini menjaga kebersihan kelas. Saling menghargai, jujur, menjaga kerapian, saling menghargai. Saling menghargai. Oke, di sini. Datang ke sekolah tepat waktu itu sama dengan disiplin enggak? Sama ya, dipakai satu aja ya. Bersikap baik kepada teman, mendengarkan guru. Sama. Oke, masih 1, 2, 3, 4, masih 9. Coba dengarkan. Membayar kas tepat waktu. Oke. Disiplin. Menjaga kerapian dalam berpakaian, saling menghargai dan menghormati, bersikap baik kepada teman, jujur, berbicara sopan, menjaga kebersihan tadi sudah atau belum? Belum ya, berarti 1, 2, 3, 4. Ada 9. Ada yang sama enggak? Saling menghargai dan menghormati, bersikap baik kepada teman itu sama dengan berbicara sopan enggak? Sama? Dipakai salah satu aja ya? Oke, berarti ini berbicara sopan. Oke, berarti ada 8. Kesepakatannya 1. Disiplin. 2. Menjaga kerapian dalam berpakaian. 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Berbicara sopan. 5. Jujur. Membayar kas tepat waktu. Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Menjaga kebersihan. Ada yang tidak setuju dengan kalimat ini? Oke, berarti setuju semua. Kalau setuju semua, berarti nanti kita tulis, kemudian kita buat seperti poster. Jadi biar rapi, nanti kita tempelkan di mungkin di sebelah sini atau dibuat rapi cantik ya.
Ini sudah ada, tapi ini masih jadwal piket. Nanti kita buat berarti keyakinan kelas 7C. Setuju? Setuju. Berarti nanti terakhirnya karena setuju, anak-anak harus menandatangani bukti bahwa dari 8 kesepakatan 7C ini berarti semua warga Bapak Ibu guru yang di 7C dan semua siswa-siswi 7C harus menyepakati dan melaksanakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, berarti nanti urut dengan absen, tanda tangan ke depan bahwa kamu sepakat dengan apa keputusan kita hari ini. Kalau tidak ditaati atau dijalankan berarti ada konsekuensinya enggak? Ada. Misalnya apa? Menyapu kelasnya sampai dari pagi tadi biasanya ada yang piket, berarti nanti ada yang yang tidak menjalankan berarti kena konsekuensinya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, setuju semua. Sekarang silahkan urut absen, tanda tangan. Berarti kita tepuk tangan dulu karena sudah berhasil, kesepakatannya ada 8. 7C, absen satunya Adam Dea. Silahkan ditandatangani dulu. Ya, berarti nomor 1 ya Adam ya. Oke. Absen 2 berikutnya. Adib. Ya, sini. Oke, 3. Hafal nggak ya? Absen 3. Alvina. Absen 4. Oh, sakit nggih? Sakit. Absen 4 sakit. Absen 5 Andika. Oke. Aurel. Brotoseno. Sini tanda tangan. Absen 7 ya. El Nino. Langsung maju ya, hafal toh? Itunya. Absen 9. 10. 10. Guntur. Hafid Setiawan. Hanif Ibrahim. Ika Putri. Kai Batun. Kanaya. Leviano. Melindia. Iftahul Jannah. Muhammad Fadil. Irawati.
Najib Shihab. Octavia. Rahma Aulia. Rauf Alvito. Resolusi. Rifda. Setiawan. Safitri. Siva Andevia. Siva Ramadhani. Wildan tidak masuk. Sakit ya? Wildan sakit. Oke. Yasmin Naila. Ada yang belum tanda tangan? Oke, anak-anak, berarti untuk pembuatan keyakinan kelasnya sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti kewajiban kita adalah karena sudah disepakati mentaati dan menjalankan kesepakatan tadi dari apa? Nomor 1, disiplin. Kedua, menjaga kerapian dalam berpakaian. Ketiga, saling menghargai. Keempat, berbicara sopan. 5, jujur. 6, membayar kas tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru, menjaga kebersihan yang terakhir. Terima kasih untuk semuanya. Tidak ada pertanyaan? Ibu mohon maaf jika ada tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.